Kembali lagi bersama RC Channel. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan Mendeley. Kita akan bahas secara tuntas ya. Sebelum itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke Mendeley dengan menggunakan email yang telah kita daftarkan. Setelah masuk ke tampilan overview atau tampilan depan pada Mendeley desktop, tampilan seperti ini ya. Sekarang kita mau menambahkan dokumen atau referensi ke dalam perpustakaan pribadi kita. Ini udah perpustakaan pribadi saya, kurang rapi ya, tapi nggak apa. Sekarang saya akan tambahkan. Ini saya mau buat, misalnya ini saya buat semester 1 ya. Semester 1 saya tambahkan. Kemarin itu kita sudah menambahkan menggunakan satu file ya. Ini kita langsung menambahkan banyak file menggunakan add folder. Jadi kita tambahkannya folder bukan file ya. Langsung kita cari filenya, ini dia filenya. Langsung oke kan saja. Oke, sudah masuk. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 file ya. Sudah masuk di dalam semester 1. Misalnya saya sedang kuliah di semester 1, ini adalah referensi yang saya gunakan di semester 1. Kalau all dokumen seperti ini ya. Buat create folder lagi semester 2. Nah, misalnya di semester 2 ini kita banyak menggunakan buku daripada artikel ya, yang bentuknya sedikit artikel ya. Sekarang kan buku banyak ya, dan bukunya yang kita gunakan bukan buku digital yang berbentuk PDF, tapi memang buku hard copy-nya. Sekarang kita bagaimana mau memasukkan buku tersebut? Kita harus menginput referensinya secara manual seperti ini. Klik kanan, klik add entry manually. Nah, ini misalnya di buku ini judulnya, kita contohkan saja judulnya misalnya tentang psikologi pendidikan ya. Penulisnya misalnya Irsi Channel misalnya ya. Langsung aja buat nama lengkapnya. Nanti dia akan secara otomatis membuat channel baru Irsi. Karena kan penulisannya dalam bibliografi harus nama belakang dulu ya. Ini karena ini dalam bentuk jurnal, kita harus ubah dulu tipenya. Karena ini sebuah buku, kita harus ubah buku. Jadi di dalam Mendeley ini kita bisa buat buku, status, jurnal, film, generik, magazine, newspaper, banyak lagi, tesis juga bisa. Nah, kita ubah menjadi book. Setelah itu tahunnya tahun 2020. Ini teksnya kita buat aja 1 sampai 100. Ini contoh ya, tapi sebenarnya saya akan kasih kiat-kiatnya. Ketika Anda mau memasukkan add entry manually, ini sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa juga kalau nggak kita masukkan, tapi yang paling penting ini harus Anda buat. Misalnya Jakarta, kotanya, kota terbitnya ya, edition kalau memang editionnya ada berapa. Tapi itu nggak perlu, ini langsung ke public search saja. Public search-nya misalnya Gramedia. URL perlu nggak? Ini sekian banyak ini. Nggak perlu, langsung aja save. Jadi saya akan kasih tahu kiatnya. Ketika Anda mau meng-entry manual buku, yang perlu Anda lakukan cuman tulis judulnya, tulis autornya, tulis tahunnya, tulis kotanya, dan tulis publishernya atau penerbitnya. Langsung save saja. Ini sudah lengkap. Nanti kalau nggak lengkap dia ada tandanya di sini ya, perlu dikoreksi. Ini artinya sudah lengkap. Sekarang kita coba masukkan satu kali lagi add entry manually.
Sekarang kita coba buat ini judul buku juga lagi ya. Kita buat misalnya bukunya tentang perkembangan remaja ya. Autornya kita buat misalnya Anto Jaya, contoh ya. Kita buat contoh saja, tahunnya kita buat 2019, X-nya nggak usah, kotanya kita buat Jakarta. Ini yang saya bilang, cuman ini saja sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau menggunakan delay beberapa menit saja sudah cukup. Anda sudah bisa mau input banyak referensi atau dokumen di dalam perpustakaan pribadi milik Anda. Kita buat misalnya Gramedia juga, langsung save saja, langsung sudah. Sekarang kita mau gunakan, nah ini yang artikel yang kita input menggunakan add folder, dan ini yang kemarin ya, kemarin kita lihat di mana, di file dokumen, karena dia tidak disimpan di mana-mana. Jadi ini dalam satu rak semua yang tadi, tapi kalau ini sudah disimpan di dalam sebuah folder yang rapi. Sekarang kita mau menggunakannya, klik, kita masuk ke Word, sudah Word ya, kita masuk. Sekarang kita tulis misalnya tentang kutipan langsung dulu, coba ya, kita cobakan kutipan langsung. Menurut, nggak usah pakai menurut lagi, langsung saja. Sana ini kita biarkan, ini mengemukakan bahwa agresif termasuk ke dalam perilaku yang tidak baik gitu ya, contoh. Baru kita ubah di sini, kan kita mau memasukkan referensinya ya di sini. Insert citation, butuh mendelay. Nah, kita cari di semester berapa, misalnya ternyata bukunya di psikologi pendidikan channel IRC ya. Langsung klik saja cite. Sudah seperti ini. Kalau seperti ini kan ini masih keliru, berarti kita harus rubah karena nggak pakai tutup kurung ya. Nah ini dirubah dulu seperti ini dan seperti ini. Sudah, kalau udah muncul ada keep citation, kita keep saja. Sudah, hasilnya seperti ini. Baik, kita langsung misalnya faktor penyebab individu melakukan perilaku agresif, adalah karena kondisi lingkungan yang tidak baik. Contoh ya, ini kutipan tidak langsung. Teman delay. Ini misalnya di semester 1. Kita masukkan contoh. Sudah. So, terus kita mau merubahnya seperti ini. Ini kita tulis lagi. Misalnya amarah termasuk manajemen emosi termasuk ke dalam treatment untuk mengatasi perilaku agresif. Kemudian tidak langsung juga ya. So kita klik untuk mendelay. Sekarang kita lihat folder. Kita masukkan misalnya yang di sini. Nah, ketika ini tidak lengkap, ini kan ada koreknya ya. Anda disuruh melengkapi apa yang di sini Anda lihat. Kenapa ini tidak lengkap? Dari mana?
Ya, dari nama jurnalnya belum masuk. Ya, jurnalnya ya. Kita coba pakai saja, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Terus kita ubah, misalnya kan ini kita rubah, terus faktor lingkungan sangat mempengaruhi individu dalam melakukan perilaku agresif. Sekarang saya berikan contoh. Ini misalnya mengatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi individu melakukan perilaku agresif. Berapa banyak orang yang mengatakan lingkungan itu adalah faktor yang mempengaruhi agresif? Misalnya ada 4 orang, langsung buat butuh mendelay. Misalnya kita si ini satu ya, bulus, baru Anda tahu misalnya si gender ini satu, negosi satu, Peter satu, Perdera satu. Contoh. Ini kan sudah ada 4 yang mengatakan lingkungan adalah penyebab faktor perilaku agresif. Ini misal ya, langsung side. Secara otomatis dia akan membuat 4. Jadi nggak usah khawatir Anda mau mengutip sebanyak-banyaknya 100 bahkan 1000 itu tidak jadi masalah, dan itu sangat mudah di menggunakan aplikasi mendelay ini. Kenapa? Dia akan secara otomatis membuat daftar pustaka Anda. Sekarang kita sudah misalnya kita sudah selesai satu paragraf, kita mau melihat seberapa banyak referensi yang sudah kita buat. Nah, kita sekalian mau cek ya. Kita buat referensi. Kita buat sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah klik insert bibliografi untuk memunculkan referensi. Ya, sudah. Kita rapikan dulu. Ya. Kita ubah seperti ini. Sudah. Jika sudah seperti ini sudah rapi ya. Dengan menggunakan aplikasi mendelay, dia secara otomatis langsung mengurutkan abjadnya dari A, B, C sampai Z. Jadi nggak usah khawatir Anda untuk mengurut-urutkan lagi. Secara otomatis. Nah, sekarang kita mau cek apakah bibliografinya ini sudah benar. Nah, kita cek ya. Nah, seperti ini. Ini tadi yang kita buat channel IRC ya, 2020. Ini sudah benar. Yang tidak benar tadi yang tidak ada nama jurnalnya. Mana yang tidak ada nama jurnalnya? Yang si Abel ini. Kenapa? Karena tidak ada nama jurnalnya di dalam bibliografinya. Sekarang kita lihat. Anda harus mahir melihat mana yang masih kurang ketika Anda menuliskan bibliografi. Misalnya ini udah ada author. Jadi ketika jurnal harus ada author, harus ada tahun, harus ada judulnya, dan harus ada jurnalnya. Baru isu, volume, dan page. Ini kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau buku harus ada channel, harus ada author, harus ada tahun, harus ada judul buku, harus ada kota, dan harus ada publishernya atau penerbitnya. Makanya saya katakan tadi yang seperti ini, yang tadi buku ini saja yang Anda isi nggak apa-apa. Kenapa? Teks ini kan kita biarkan, teks itu nggak masuk di bibliografi. Nah, jadi nggak perlu Anda memasukkan, atau Anda punya abstrak, masukkan abstrak, nggak perlu juga, karena di dalam bibliografinya abstrak itu tidak muncul di dalam bibliografi. Jadi apa yang muncul di sini di bibliografi ini itu yang kita masukkan atau kita entry secara manual. Jika yang seperti ini tadi Abel tidak ada, Anda harus memasukkannya secara entry manual melalui edit data. Ini kan tidak lengkap, dia kan kasih tahu dia tidak lengkap. Caranya kita lihat jurnalnya kosong, kita harus cek, klik 2 kali di sini akan muncul mana nomor jurnalnya. Ini nama jurnalnya Cyber Behavior Network ya. Jadi tinggal Anda masukkan saja.
Sekarang langsung kita masukkan, kita copy seperti ini dan masukkan. Kalau seperti ini langsung kita cek, ini kan belum ada, jadi Anda harus merefreshnya untuk mencet ada ya refreshnya. Setelah itu kita lihat, kan jelek nih ya, masih ada kalimat yang jelek atau yang salah. Artinya kalau Anda menulis bibliografi, gunakan jangan huruf kapital seperti ini, jelek dia nanti bibliografinya. Jadi kita rubah dulu ke ini, kita rubah, ini kan nggak perlu, ini n kecil, langsung kita copy balik, copy seperti ini ya. Kalau seperti ini udah biarin nggak apa-apa nggak? Nah, kalau Anda langsung biarkan dari sini mengeditnya, dia akan balik ketika Anda refresh atau Anda menambahkan referensi. Contoh saya buat, akan balik kan? Akan balik seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita harus mengeditnya dari edit data tadi. Nah, sekarang kita ubah dulu dia seperti ini, kita perbaiki. Nggak apa-apa dari sini, nggak apa-apa, tapi di edit data ini harus Anda perbaiki di sini. Nah, sudah bagus ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal Anda refresh kembali, sudah jadi, dan dia nggak akan balik-balik lagi. Nah, sudah. Ini sudah pas, bagus. Jadi ingat, kuncinya kalau Anda mau menulis artikel atau mau membuat entry manualnya, Anda mesti ingat apa yang harus ada di dalam jurnal tersebut. Harus ada penulis, harus ada judul, harus ada nama jurnal, harus ada tahun, harus ada volume. Kalau ada isu gimana? Nggak ada isu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia di artikelnya punya isu seperti ini, dia ada menampilkan isunya. Ini dia menampilkan isunya 4 ya kan? Ini nama jurnalnya, volume 5 dan isu 4. Ini nggak apa-apa dibuat, tapi misalnya nggak ada bagaimana? Itu nggak apa-apa. Dan teks ini mesti dibuat. Selebih ini perlu dibuat nggak perlu. Kalau memang mau ada abstrak nggak usah. Walaupun ada ini nggak usah. Kalau mau masukkan DOI nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak pun juga nggak apa-apa. Karena yang akan tampil di bibliografi itu cuman penulis, tahun, judul, artikel, dan jurnalnya, dan isu ya, volume isu serta teksnya. Selebihnya nggak apa-apa. Jadi apa yang ditampilkan di bibliografi itu yang kita edit dan itu mesti ada. Paham ya? Mudah kan? Kita lanjutkan. Bagaimana misalnya di dalam ini di dokumen kita ya, tidak ada yang namanya dokumennya atau kita nggak punya filenya. Ketika jaringan internet Anda aktif, Anda langsung bisa menggunakan di sini, nggak perlu lagi searching menggunakan Google Scholar atau mencari referensinya. Jadi lantas bagaimana? Ini yang saya katakan, Mendeley ini bisa digunakan secara offline dan online. Ketika Anda gunakan secara online, Anda nggak akan bisa melakukan literatur search, mencari referensi dengan menggunakan jaringan internet. Tapi ketika hidup jaringan internet, Anda online, Anda langsung bisa gunakan. Seperti ini saya contohkan. Misalnya kita mau mencari artikel tentang, ini bisa dimulai dari author, judulnya atau publikasi di mana ya. Saya membuat dari author ya. Kita cek menggunakan internet, dia lagi search. Jadi yang nama Yuda Saputra ini dia punya beberapa artikel nih ya. Saputra. Jadi kalau
di perpustakaan pribadi Anda ini atau di Mendeley Desktop ini tidak ada, Anda bisa mencarinya, tapi dalam keadaan online ya. Misalnya kita mau mengambil ini, kita mau ambil ini, langsung saja klik di detail dokumennya. Di detail dokumen Anda save reference. Nih, this document is not your library. Artinya dokumen ini tidak ada di perpustakaan kita. Jadi kalau kita mau save referensinya, silakan di save. Nah, sudah, artinya sudah. Sekarang kita save juga, save. Sekarang kita save juga, save. Kita mau save lagi, save. Oke, sudah. Artinya ini kan sudah kita save ke dalam perpustakaan pribadi Anda. Save to library, sudah. Oke. Sekarang kita lihat lagi all dokumen. Apakah Yuda sudah masuk? Sekarang kita cek. Ketika Anda menggunakan mau mengecek di dalam perpustakaan Anda, langsung saja yang di sebelah kanan Yuda. Sudah ada 4. Tadi kita sudah mau setnya 4. Sudah ada. Sekarang kita cek. Apakah sudah lengkap detail dokumennya? Sudah lengkap. Ada author, ada tahun, ada judul, ada nama jurnal, ada volumenya, ada isu, dan ada page. Ini kalaupun nggak ada nggak apa-apa, tapi ini wajib ada. Sampai sini wajib ada. Kalau tipenya artikel, kalau tipenya buku lebih sedikit lagi. Paham ya? Sekarang kita mau mensitasi ini, tapi citasi tadi kan udah ya. Kita coba citasi. Misalnya ini juga mengatakan Yuda, kita mau menambahkan ternyata manajemen emosi itu bukan hanya si Abel Douglas ini. Coba kita mau menambahkan ternyata si Yuda juga mengatakan atau membuat pernyataan sebuah penelitian, menghasilkan penelitian tentang manajemen emosi juga menurunkan perilaku agresif. Berarti kita mau menambahkan kutipannya. Kita edit citation, ini akan tampil seperti ini ya. Ketika Anda sudah tahu nama pengarangnya, langsung saja dibuat di sini Yuda Syaputra. Sudah, langsung kita buat ini. Langsung oke. Akan muncul Haryani Syaputra 2019. Mudah kan? Jadi sebanyak-banyaknya Anda menulis, itu akan muncul sendiri. Bagaimana dengan di bibliografi? Akan muncul secara otomatis Haryani Yuda. Ini lengkap kan ya, jadi mudah ya. Tapi kita coba cek, ternyata Haryani Yuda ini page-nya nggak ada. Kita harus coba lihat apakah page-nya ada. Ketika Anda men-search literatur search ini, Anda cuman mendapatkan referensinya tapi tidak mendapatkan filenya. Nggak ada filenya, mau Anda klik 2 kali juga nggak ada. Sekarang kita mau cek apakah page-nya berapa page-nya, karena di sini nggak lengkap. Coba kita cek ya. Ini kan ada nggak lengkap ya. Kita coba. Sekarang kita buat judulnya, kita copy seperti ini. Kita gunakan Google Scholar, kita copy, atau kita langsung keluar di Google biasa saja. Kita copy, akan muncul seperti ini. Sekarang kita lihat, sudah muncul kan? Ternyata ada di ResearchGate. Sekarang kita cek di sini. Sudah ada. Kita mau cek halaman berapa dia. Ini sudah muncul. Kita langsung lihat aja halamannya berapa. Ini halamannya, page-nya itu 92 sampai 97. Kita copy saja. Itu tadi apa yang diklik, itu klik site ya. Ini site ya. Kalau munculkan referensi APA atau MLA atau Chicago Harvard, kita kan APA kita gunakan ini. Jadi yang kekurangan kita kan cuma page, langsung kita ambil page-nya, kita kopikan saja. Arti sudah lengkap, tinggal kita setelah ini kita refresh saja. Ketika kita refresh, dia sudah muncul 9297, artinya sudah lengkap dan bibliografi Anda lengkap, semua ada. Ini baik. Jika sudah, kita sekarang mau memasukkan
memasukkan tipe yang lain ya. Kita coba tipe yang lain. Ini kita add entry manually. Sekarang kita coba tipe yang lain. Tadi kan buku sudah, jurnal sudah. Kita coba tengok buku section. Book section hampir sama buku, nggak ada bedanya, sama aja. Ketika book section itu ada lagi di dalam buku. Ini kan ada judul buku, ada buku apa, diterbitkan buku apa ya. Oke, sekarang coba kita lihat di case. Ketika ada kasus kita ada judulnya, reporternya siapa, tahun, volume index. Ini bisa kita masukkan tanggalnya itu, atau kita coba mau membuat gimana sih kalau kita mau memasukkan tesis dan mau merujuk tesis kita sendiri atau skripsi kita sendiri. Ini kan sudah ada newspaper, ada majalah, artikel ada, publikasinya di mana terserah Anda, atau Anda bisanya memasukkan detik.com, majalah-majalah yang koran-koran seperti itu ya, newspaper artikel, masukkan di sini. Atau membuat web text ini, ketika Anda lihat TV, ada referensinya, Anda memasukkan referensi, tinggal Anda lengkapin ini saja. Sudah ya. Sekarang kita coba misalnya mau menjadikan referensi skripsi kita atau tesis kita menjadi referensi. Jadi salah satu dokumen di perpustakaan pribadi kita. Misalnya skripsi kita tentang hubungan self control dengan agresif. Bagaimana? Ini judul skripsi kita misalnya. Terus authornya misalnya kita buat IRC Channel. Tahunnya waktu kita dulu mengerjakan tahun 2017. Teksnya 1 sampai 200 misalnya. Kita lihat ini kan ada departemen jurusannya, misalnya dengan dan konseling. Terus universitas, misalnya kita buat universitas negeri Padang, contoh ya. Sudah, ini sudah lengkap. Sekarang kita oke kan, kita akan gunakan si channel IRC ini, skripsi kita. Kita coba gunakan bahwa dia mengatakan layanan informasi dapat meningkatkan self control. Kita langsung kutip misalnya ya, delete. Tadi mana channel yang skripsi kita ini ya, save saja langsung. Sudah masuk ya, kita cek apakah sudah ada. Ini sekarang sudah masuk, ini channel IRC hubungan self control dan berikut agresif Universitas Negeri Padang. Kita kan mau biasanya kalau kita mau melihat kan di sini ada ya bacaannya, disertasi atau tesis atau skripsi. Anda masukkan di sini. Anda buat di sini bacaannya di sini ya. Skripsi. Atau coba kita tengok dulu apakah benar. Kita coba lihat ya. Ya, skripsi Universitas Negeri Padang. Udah ya. Jadi tipe-tipenya itu harus dipelajari dulu. Nanti mau tipe yang majalah, web, jadi bisa dibuat referensinya menggunakan entry manual. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Baik,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkan, yang sedang melakukan penelitian, karya ilmiah, proposal, tesis, skripsi yang berkaitan dengan penulisan. Silakan di-share ke teman-temannya itu agar mereka juga mengetahuinya.